Jadi sebenarnya secara gampangnya SRL itu sebuah alat untuk memastikan ini mahasiswa atau siapapun nanti ya calon pemilik startup gitu ya, mereka tuh ada di posisi apa. Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Coach Gatot. Sore ini saya didampingi oleh Coach Aloysius. Apa kabar Coach? Sehat Coach Gatot. Mantap. Oke. Nah, kita mau diskusi sedikit tentang SRL nih Coach. Boleh cerita dikit Coach tentang SRL? Ya, jadi sebenarnya secara gampangnya SRL itu sebuah alat coach yang dibuat gitu, yang kita buat untuk memastikan ini mahasiswa atau siapapun nanti ya calon pemilik startup gitu ya, mereka tuh ada di posisi apa. Apakah mereka baru punya ide doang? Apakah mereka sedang membangun prototype gitu ya? Apakah mereka sedang melakukan validasi atau mereka sedang product launching atau apa? Nah, jadi supaya kita tahu nih pada saat kita foto gitu ya, kita foto, oh ini anak lagi ada di posisi ini anak lagi ada di posisi ini. Jadi untuk memetakan gitu ya? Memetakan, itu aja sih sebenarnya, secara simpel. Oke, boleh dikasih gambaran lebih detail lagi Coach tentang SRL. Jadi basically kalau SRL itu adalah sebuah tools. Oke, ada berapa stages Coach di SRL? Jadi kalau stage-nya sendiri sebenarnya ada 9. Ya, jadi ada 9 stage yang kita buat gitu ya, kita rancang gitu ya. Mulai dari stage yang pertama itu kalau kita baru punya ide doang. Nah, ini kan sebenarnya fase yang paling asik ya Coach. Yeah. Baru punya ide nih. Aku punya ide pengen bikin es cincau. Wah, ya kan? Baru punya ngide doang. Cincau. Nah, itu kita bilang ya SRL stage 1. Oke. Ide, baru ide ya. Di berikutnya di stage yang kedua itu kita mulai anak-anak gitu ya, atau siapapun gitu ya, calon pemilik startup itu mulai melakukan analisa atau research terhadap idenya. Jadi kalau tadi punya ide bikin cincau gitu ya, nah di sini mulai mikir dia ya, mulai mulai tanya ke observasi, tanya ke market segala macam ya kan. Kira-kira cincau kayak apa nih ya, makanya mulai memikirkan pakai VPC gitu ya, kayak gitu-gitu. Itu di level yang kedua. Di level yang ketiga itu mulai melakukan validasi. Ya, jadi validasi tapi terhadap ide. Jadi idenya baru divalidasi. Nah, ini di sini mereka mulai tanya gitu ya ke calon customer, kan tadi di SRL 1 gitu ya. User personanya udah ada gambaran nih siapa yang bakal makan cincau gua nih. Di SRL 3 nih dia mulai tanya ke calon customer yang sesuai dengan user persona. Dan mulai membuat value proposition yang makin mantep dan mulai membuat rancangan DMC gitu. Gitu. Oke, Coach, ini kan tadi Coach Aloy bilang ada 9 level. Yes. Saya coba dari 1 2 3 dulu. Ya, ini kan kalau saya tidak salah tangkap tadi dari 1 2 3 adalah ide semua, fokus ide semua. Jadi di 1 2 3 itu goal terakhirnya di SRL 3 itu adalah sebuah ide yang tervalidasi. Betul. Oke, tervalidasi di sini dalam artian apa aja, Coach? Lebih detailnya. Nah, sebenarnya di sini yang memvalidasi ini adalah apakah ide ini ada yang mau makan nggak nih? Ada yang mau menggunakan nggak nih? Ada yang mau pakai nggak nih? Itu dulu. Jadi sebelum ke langkah berikutnya, pastikan dulu bahwa ide ini bukan sesuatu yang came out of nowhere gitu ya. Benar. Tapi sudah tervalidasi orang, ide ini nih bisa dilanjutkan. Sip. Nah, jadi SRL 1 2 3 fokus pada ide dan hasilnya adalah ide yang tervalidasi. Betul. Di tahap berikutnya, Coach. Nah, di 2 stage berikutnya itu terkait dengan masalah prototyping. Prototyping. Di SRL 4 itu kita berharap bahwa para anak-anak mahasiswa gitu ya, itu membuat prototype. Di sini mungkin nanti di video sebelumnya ada yang MVP. Nah, itu tolong diperhatikan karena
prototype ada berbagai macam level kan. Yeah. Ada yang cuma paper prototype ya, yang kita bilang low level, sampai MVP. Nah, ini kita kalau di level 4 gitu ya, antara low sampai MVP masih bisa kita tolerir. Gitu. Itu di level 4. Nah, jadi di level 4 ini, sorry saya potong. Yes. Di SRL 4 ini ide yang tadi tervalidasi sudah mulai diwujudkan. Benar. Dalam bentuk visual ya setidaknya. Benar. Gitu. Nah, jadi kalau tadi ide cincau ya kan, akhirnya anak-anak itu gitu ya udah mulai bikin cincaunya nih, bikin kemasannya nih. Gitu. Nah itu. Nah abis itu kita ke level 5. Level 5 ini fase MVP. Ya, jadi prototype yang sudah tervalidasi. Ya, jadi istilahnya kalau memang pengen bikin cincau gitu ya udah ada gelasnya, udah ada kemasannya gitu ya. Atau kalau misalnya pengen titip jual di kafenya temennya, ya udah tahu gitu ya, ditaruh di kafe temennya tuh pakai keranjang kayak atau gimana gitu ya. Atau kalau model bisnisnya nanti dia punya, misalnya dia punya resep istimewa dari mbahnya gitu ya. Ya udah, saya cuma mau lisensinya doang biar nanti di om saya gitu yang bikin bikin cincaunya. Ya udah. Udah, pokoknya udah siap itu semuanya untuk MVP. Jadi di SRL 4 itu ada proses pembuatan perwujudan dari ide yang tervalidasi menjadi sesuatu yang terlihat atau mungkin sudah bisa disentuh, bahkan di SRL 5-nya kita sudah tingkat yang lebih advance lagi. SRL 5 itu berarti validasi prototipe ya? Benar. Nah, validasi ini berarti ini sudah melibatkan pihak luar dari foundersnya. Betul, makanya tadi saya bilang kalau misalnya ini semua tergantung model bisnis. Makanya nih ada urutannya antara VPC, BMC sama MVP ini ya. Misalnya model bisnis, ya kita ngomong cincau. Kalau model bisnisnya tadi titip jual, berarti sudah punya temen yang bakal dipakai naruh cincaunya, ya kan? Kalau tadi misalnya lisensi di pabriknya Om, ya udah sepakat sama si Om. Om, aku nanti setor formulanya ya, Om yang bikin cincaunya ya. Gitu. Atau misalnya pakai garasi depan rumah, mamah yang masak, ya udah sepakat sama mamah ya kan. Mah, nanti kamu yang ngudek-ngudek cincau ya mah, gitu. Aku yang jualan di depan ya. Nah ini tergantung model bisnisnya mau kayak gimana. Berarti output terakhir dari SRL 5 adalah prototipe yang sudah tervalidasi. Betul. Ya. Tervalidasi di sini berarti bisa kita artikan sebuah produk yang sudah siap di launch ke pasar. Tinggal sedikit lagi. Karena dia sudah bertanya dengan calon customer, sudah punya kesepakatan dengan partner, vendor dan sebagainya. Berarti belum sampai ke titik benar-benar ready untuk di launch, tapi sudah hampir dikit lagi, little bit more. Menarik nih. Nah, teman-teman tadi, teman-teman viewers tadi, Coach Aloy sempat menyebut tentang MVP. Untuk tahu tentang MVP bisa cek video kami di sebelumnya. Untuk itu jangan lupa like and subscribe supaya nanti bisa tetap ketemu dengan konten-konten yang menarik. Nah, kembali ke SRL Coach. Karena tadi ada 9 level, maka ini kita sudah bahas sampai 5. Next loh. Level berikutnya Coach. Nah, level berikutnya ini sebenarnya kita bilang ini fase penentuan ya kan. Kamu boleh punya ide, kamu bisa bikin prototipe ya kan. Nah, produkmu ini bisa di launch nggak? Nah, ini makanya level 6 ini kita bilang produk launching. Nah, jadi istilahnya atau produk no revenue ya wajar ya. Misalnya tadi launching aja udah belum ada revenue misalnya. Tadi misalnya model bisnis yang dipilih tadi mamah yang masak ya, cincau nih, kita balik lagi ke cincau nih. Mamah yang masak, aku yang jualan di depan rumah. Ya wes, mamah udah masak ya kan, kamu udah beli gelasnya gitu ya, udah pakai yang mesin yang segelnya gitu ya, jualan depan rumah ya kan, udah. Cobalah mulai ya kan, ada kulkas ya, ngambil kulkas dari rumah ya kan, taruh depannya, ditaruh di itu, cincaunya segala macem, dihias, udah mulai jualan. Level 6. Berarti di level 6 ini bisa dibilang titik paling krusial ketika ini benar-benar akan launch ke market atau terpaksa mungkin harus di reprototyping. Benar, karena bisa aja ya pada saat kita mencoba gitu ya, akhirnya kelihatan bahwa ternyata yang lewat depan rumahku nggak banyak orang. Ternyata rumah tante yang di klaster depan itu lebih cocok karena di sana deket pasar misalnya. Ya udah, berarti kan pivot istilahnya. Pivot tapi cuma pivot tempat. Oke, itu di SRL 6. Berarti let's say kita berandai-andai bahwa di level 6 ini produknya sudah valid, sudah sesuai. Berarti kita ke level berikutnya. Nah, level 7 ini sebenarnya kita berharap, nah ini nanti
akan banyak apa namanya tools turunan yang akan mengukur apakah misalnya di level 7 ini sebuah produk itu sebaiknya sudah punya revenue, Coach. Udah ada duitnya gitu ya. Jadi teman-teman udah ngerasain jualan cincau dapat duit, ya kan? Jadi mamah di rumah ya di belakang itu nggak cuma ngaduk cincau doang sampai capek ya kan? Iya, tapi ya di akhir bulan atau di akhir hari gitu ya, mah nih ada hasil penjualan sekian gitu ya. Mamah kan yang udah capek, mamah dapatnya sekian, aku dapat sekian. Nah itu istilahnya mulai ada revenue. Tapi gitu, masih sangat terbatas ya? Masih terbatas, nggak apa-apa. Berarti sudah launch di 6, sudah mulai punya dapat revenue di SRL 7, Benar. di 8 sekarang, Coach. Nah 8 ini fase steady ya, jadi fase udah mulai stabil dan kita persiapan untuk expand. Jadi misalnya tadi yang cincau nih ya, kita, saya kok lagi seneng cincau ya, mungkin karena lagi puasa kali ya Coach ya. Gitu. Jadi cincau tadi ya kan, ternyata di depan rumah laku, ya kan. Terus coba di tempatnya tante yang deket pasar, ternyata laku juga, ya kan. Terus coba titip jual, si Franz itu punya kafe, aku mau titip jual depan tempatnya si Franz. Ternyata laku juga. Nah ini kan berarti udah mulai expand. Jadi nggak cuma di satu tempat, tapi mulai ada beberapa macam model bisnis yang dijalankan. Dan jangan lupa di fase expand ini kita juga harus sadar terhadap merek brand. Ya kan. Jadi perlindungan merek tuh mulai dipikirin, Coach. Jadi istilahnya tadi misalnya cincau gitu ya. Cincau cap nona. Ya kan misalnya gitu. Tapi hati-hati karena cap nona juga udah ada susu cap nona, udah ada segala macam. Nah mulai di itu ya. Mulai dipikirin hal-hal seperti itu. Berarti di SRL 8 ini produk yang di-develop oleh si founder ini sudah punya revenue yang sustainable ya. Benar. Berarti secara bisnis benar-benar sudah berjalan. Benar. Income yang didapat sudah cukup untuk berproduksi sekaligus biaya operasional. Benar. Jadi orang sudah mulai harus berpikir tentang legalitas aspeknya. Benar. Legalitas aspek dan mungkin menambah model bisnis yang lain. Gitu. Jadi tidak terbatas pada legal bisnis, tapi juga sudah mulai memikirkan model bisnis yang lain. Nah, sekarang kita sampai di puncaknya SRL 9, business growth. Ini gimana, Coach? Ini sebenarnya the ultimate dari SRL. Jadi pada saat nanti ya tadi cincau gitu ya sudah punya 3 cabang. Terus model bisnis baru franchise. Ternyata udah ada yang ambil franchise 3 gitu. Terus tadi model bisnis yang lisensi, si Om yang bikinin pakai kemasan. Jadi di pabriknya Om gitu ya, pakai kemasan gitu. Itu udah model bisnis lain lagi ya kan. Titip jual sama Franz. Terus ada lagi sama Edward. Kafenya Budi segala macam. Wah, titip jualnya juga udah mulai jalan. Pada akhirnya pasti akan butuh kebutuhan untuk funding misalnya. Ya kan? Karena untuk ekspansi yang sedemikian besar pasti butuh dana. Nah itu mulai, disitulah kita mulai atau bisnis gitu ya, yang dimulai dari depan rumah. Akhirnya model bisnis sudah semakin macam-macam, butuh untuk semakin semakin tinggi, butuh pendanaan, butuh apapun bentuknya. Berarti kalau kita sudah butuh pendanaan, artinya sudah akan melibatkan pihak ketiga investor. Ini berarti di situ sudah ada tuntutan untuk pembukaan yang rapi, neracanya jelas, perizinan juga lengkap. Apalagi kalau terkait produk makanan kan pasti ada BPOM, macam-macam kayak gitu. Berarti memang ini sebenarnya sudah satu tools yang sangat lengkap ya, Coach. Betul, Coach. Nah, ya berarti bisa ditegaskan kalau kita bisa tarik kesimpulan ya bahwa SRL ini sangat useful untuk memantau development dari bisnis mahasiswa ya. Dan bahkan mungkin tidak terbatas pada mahasiswa saja untuk bisnis secara umum. Betul. Jadi mulai untuk orang yang mau membuat bisnis, makanya namanya kita bilang startup gitu ya, karena emang banyak definisi yang macam-macam tentang startup, tapi istilahnya paling nggak kita bisa berharap dari sini gitu orang yang membuat bisnis nggak cuma kepikiran akhirnya mentok-mentok cuma jadi pengusaha atau cuma jadi pedagang gitu, tapi benar-benar berjiwa startup. Ada suatu inovasi, karena inovasi kan nggak cuma sekedar produk inovatif, tapi bisa juga model bisnis yang inovatif. Tadi cincau aja model bisnis jadi macam-macam gitu. Jadi ada inovasi kemudian bisa expand jadi gede gitu. Benar.
karena contohnya udah banyak ya sekarang. Betul. Produk F&B aja bisa dapat pendana. Ada scalability yang lebih jelas gitu ya. Ya. Oke, ini keren sekali Coach Aloy. Jadi summing apa Pak yang kita diskusikan kali ini teman-teman? Ketika mendevelop sebuah startup ternyata ada banyak fase yang harus dipikirkan. Nah, tadi di 3 fase pertama Coach Aloy bicara tentang bagaimana memastikan sebuah ide itu valid. Jangan tiba-tiba kayak seniman yang ting gitu, idenya tiba-tiba nongol tapi ternyata tidak valid. Tidak valid dalam artian mungkin tidak sesuai dengan market ya Coach ya. Kemudian setelah idenya valid di SRL 2 SRL berikutnya bicara tentang prototyping, bagaimana memastikan ini terdevelop dengan baik menjadi satu yang bisa dilihat, disentuh dan dirasakan sampai kemudian divalidasi. Baru selanjutnya di launch, setelah di launch ada level di mana oke deh sudah launch, revenue dikit dulu nggak apa-apa, yang penting mulai ada revenue gitu. Kemudian lebih bicara bagaimana bisa mendapatkan revenue yang sustainable, bisnisnya benar-benar berjalan, lalu mulai mikir aspek legalnya. Kemudian di level berikutnya sudah mengembangkan bisnis, memikirkan bagaimana bisnis model yang berbeda dan jauh lebih variatif untuk menjadi lebih scalable. Oke, ini keren sekali Coach Aloy. Nah teman-teman, SRL ini sudah dipraktekkan di BINUS tentu saja. Nah, pada dasarnya SRL ini terbuka untuk segala jenis bisnis dan bisa diaplikasikan tidak hanya terbatas pada bisnis mahasiswa. Any kind of business ya Coach ya? Bisa. So, it's applicable. Nah, kalau mau belajar lebih detail lagi tentang SRL, nanti kita akan develop di konten-konten berikutnya. Tentu saja jangan lupa like, subscribe. Thank you Coach Aloy. Ini sebuah diskusi yang sangat menarik. Kita ketemu di konten berikutnya. Thank you.